Ya, saudara, ibu hamil adalah termasuk kelompok yang rentan dan perlindungan bagi seorang ibu yang tengah mengandung memang perlu diupayakan. Maka kini pemerintah berupaya memberikan proteksi kesehatan kepada ibu hamil dari penularan virus corona. Salah satunya vaksinasi. Seperti apa sebetulnya program vaksinasi bagi ibu hamil dan ibu yang tengah menyusui? Pagi ini segera kita bahas informasinya dengan narasumber melalui daring. Ada Dr. Kestri Meher dari Satgas Penanganan COVID-19 bagian perlindungan nakes yang akan berbincang dengan saya. Dr. Kestri, selamat pagi, salam sehat. Pagi, salam sehat untuk kita Ya. semua. Nah, ini saya sejak awal tadi membuka Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV sudah berharap dan meminta ibu-ibu yang sedang hamil dan masih ragu untuk vaksinasi untuk mendengarkan Kompas TV pada hari ini nih, Dr. Kestri ya. Jadi sudah berapa banyak sebetulnya dari catatan Satgas COVID-19, kalau bisa sih di seluruh Indonesia begitu, vaksinasi terhadap ibu hamil dan menyusui ini eh, targetnya berapa dan sampai sekarang sudah berapa capaiannya untuk sampai ke targetnya, Dokter Kestri? Ya, vaksinasi untuk ibu hamil dan menyusui ini kan dimulai surat keputusannya tanggal 2 Agustus ya, Ya, tanggal 2 Agustus 2021. Kemudian data yang kami dapatkan walaupun bukan data yang akurat atau yang saklek saat ya. ini ibu hamil itu dan menyusui ada 11 juta orang di Indonesia ya. Nah, laporan yang sudah divaksinasi sebesar 0,01%. Jadi masih jauh dari target. Sementara target kita kalau bisa di atas 50% ibu hamil itu sudah divaksinasi dan ibu menyusui, mengingat di mana yang paling penting adalah ibu hamil karena masuk dalam kelompok yang sangat rentan. Iya. Jadi ini memang baru mulai, jadi memang tapi kalau di paket pengantar tadi kita senang nih ya, Dokter Kestri, karena antusiasmenya begitu tinggi sebetulnya dan banyak yang ingin untuk dilakukan vaksinasi. Nah, stok Ya. untuk program khusus untuk ibu hamil dan ibu menyusui ini cukup sampai sekarang, Dokter Kestri? Sampai sekarang cukup ya, stoknya masih ada, di mana justru kita sekarang menekankan bahwa untuk semua provinsi Indonesia ditargetkan 200 orang per hari. Nah, dengan capaian bahwasannya kalau bisa di bulan Oktober target itu sudah terpenuhi, mengingat banyaknya jumlah ibu hamil dan di mana untuk mencegah faktor-faktor yang memperberat apabila terpapar. Oke. Nah, Dokter Kestri, kalau kita, ya saya dari obrolan sama teman-teman yang sekarang sedang menyusui ya, teman-teman perempuan nih, mereka tuh masih ragu begitu untuk divaksin. Nah, ibu-ibu hamil juga sekarang banyak yang ragu. Utamanya keraguan mereka adalah, aduh nanti takut efek sampingnya dan lain-lain. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk janinnya begitu. Atau untuk ibu menyusui ya, ini nanti kan juga terminum lewat ASI untuk anak-anak saya dan lain-lain. Nah, sebenarnya Dokter Kestri, ini ada efek sampingnya atau tidak? Atau sebetulnya aman, Dokter Kestri? Saya mulai dari ibu menyusui dulu ya. Ya. Vaksin ibu menyusui itu tidak terdeteksi oleh ASI. Jadi bagi ibu sangat aman, ya, tidak ada efek samping karena tidak terdeteksi di dalam ASI. Itu kata poinnya, key poinnya itu. Ya, kalau untuk ibu hamil, nah selama kehamilannya di atas 13 minggu itu dinyatakan aman. Kita flashback terlebih dahulu. Sebelumnya, vaksin-vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, di mana telah digunakan 50 tahun sebelum ada virus corona ini. Ya, dan vaksin-vaksin yang lain itu jenisnya sama, isinya virus yang dilemahkan. Nah, bahkan itu juga aman. Jadi bahkan si CDC itu Control of Disease Center, mereka mengatakan bahwa efek samping efek samping vaksin, terutama COVID-19 ini atau coronavirus ini yang dirasakan oleh wanita hamil hampir tidak jauh berbeda dengan wanita yang tidak hamil. Jadi kesimpulannya, selama kehamilannya di atas 13 minggu, kita melakukan vaksinasi sangat aman dan tidak ada efek samping. Kalaupun ada efek samping,
pasca imunisasi itu biasanya hanya bersifat ringan dan sementara, berlangsung 1 sampai dengan 3 hari. Berupa apa toh efek sampingnya? Bisa nyeri setempat, demam, mual, muntah, yang umumnya gejala ringan bisa diobati dengan pereda nyeri biasa. Oke, jadi aman sekali lagi nih. Ini Dokter Kestri sudah menyampaikan. Mudah-mudahan yang masih ragu ini bisa lebih teryakinkan. Nah, adakah syarat-syarat lain, Dokter Kestri, yang harus diperhatikan bagi ibu menyusui ataupun ibu hamil selain usia kehamilannya sudah harus di atas 13 minggu? Dan upaya-upaya apa lagi yang akan dilakukan oleh Satgas Covid dan jajarannya, seluruh stakeholder untuk vaksinasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui ini, agar makin banyak yang teryakinkan bahwa vaksinasi COVID-19 aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui, Dokter Kestri? Yang paling penting itu kita observasi dulu ya sebelum kita melakukan vaksin. Terutama untuk ibu hamil mungkin lebih mendetail ya. Yang pertama, periksa dulu suhu tubuhnya. Suhu tubuh tidak boleh di atas 37,5 derajat Celcius. Dengan kata lain, apabila di atas itu demam. Kalau demam kan kita harus curiga, ada apa nih dengan si ibu, ya. Terus yang kedua, tidak menderita demam dan batuk selama 7 hari sebelum vaksin. Nah, faktor yang ketiga, faktor yang paling penting adalah tidak ada kontak dengan penderita vaksin 14 hari terakhir. Nah, terus yang kelima adalah kita memenuhi syarat untuk screening bahwa si ibu tersebut tidak memiliki faktor pemberat. Kalau orang yang tidak hamil kita bilang dengan komorbid seperti adanya penyakit-penyakit pendukung, misalnya ada diabetesnya terkontrol, boleh. Hipertensinya terkontrol, boleh. Jangan pula dengan ketidakadaan observasi tersebut malah timbul masalah baru. Maka di sini screening ibu hamil harus lebih ketat dan harus lebih mendetail daripada yang tidak hamil. Oke. Pun begitu sebetulnya persyaratannya mirip-mirip dengan orang pada umumnya ya, Dokter Kestri, kecuali memang untuk kehamilan di atas 13 minggu yang kalau kurang yakin cek langsung dengan dokter kandungan yang sedang memantau ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, makin jelas nih, mudah-mudahan makin meyakinkan deh penjelasan Dokter Kestri. Tapi begini Dokter Kestri, dari data yang kemudian kita bisa melihatnya di media begitu, membaca di koran atau mengikuti informasi di media elektronik, ini begitu penting ya, ibu hamil, ibu menyusui. Sebutlah begini, kita tuh masih sering dengar ibu yang akan melahirkan, ibu hamil terpapar COVID-19. Apakah memang ibu hamil atau ibu menyusui ini kerentanannya itu karena apa sih Dokter Kestri? Sehingga kita makin yakin bahwa saya harus divaksinasi begitu. Karena coronavirus ini seperti mudah ya menyerang ibu hamil atau ibu menyusui. Bagaimana itu Dokter Kestri? Ya, ibu hamil, kenapa ibu hamil itu butuh vaksin? Karena ibu hamil juga merupakan kelompok yang sangat rentan, di mana pada proses kehamilan itu banyak hormon-hormon yang dihasilkan, ibaratnya belum matang ya. Hormon-hormon itu yang berinteraksi, karena kan ada 2 nyawa di dalam tubuh si ibu dan si anak. Anak mengeluarkan reaksi, si ibu mengeluarkan reaksi. Di mana pada saat reaksi ini antibodi ataupun komplemen dari hormon tersebut itu untuk disatukan itu kan butuh imunitas yang tinggi. Nah, jika si ibu tidak bisa menjaga imunitasnya, kemudian si ibu terinfeksi dengan COVID-19, itu sangat rentan sekali karena tidak menutup kemungkinan untuk bayi lahir prematur, bahkan kematian pada janin dan tingkat kematian pada ibu dan anaknya. Jadi oleh karena itu, maka dihimbau untuk semua ibu-ibu hamil, marilah kita vaksinasi, jangan takut. Ya, nah ini himbauan yang penting sekali bahwa kerentanan itu ada sebetulnya di setiap orang, apalagi ibu hamil karena ada 2 nyawa di situ, ada ibunya dan janinnya. Waduh, Dokter Kestri, terima kasih informasi atau penjelasannya. Mudah-mudahan dengan ini ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui makin yakin dan segera datang ke sentra vaksinasi setelah mendengarkan obrolan kita pagi hari ini. Dokter Kestri Meher, terima kasih waktunya, informasinya. Kita ketemu lagi lain waktu. Selamat pagi, salam sehat.